Oke, kembali lagi bersama saya Ulfa Radli. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi ujian online. Nah, di tampilan seperti ini. Jadi ini untuk tampilan admin. Di sini ada data kelas. Jadi data kelasnya kita bisa isi nanti diisi seperti ini, ID kelas, kemudian nama kelas, kemudian mata pelajaran sama kita bisa inputkan, yaitu ID mapel, kemudian nama mapelnya. Setelah itu untuk data siswa sama juga dengan tadi, data kelas, data mapel. Di sini kita masukkan NIS, kemudian nama siswa, kemudian password dan juga kelasnya, kemudian email. Setelah itu di sini kita bisa juga menampilkan untuk mengetahui data kelasnya, bisa diinputkan. Kemudian ditampilkan seperti ini. Kemudian berikut ini adalah bagian untuk menginputkan data siswa dengan cara kita mengimport data yang sudah ada, bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Di sini untuk contoh formatnya seperti ini, ada NIS, kemudian nama, password, kelas, kemudian email seperti ini. Ini contoh formatnya yang bisa nantinya diisikan semua data siswa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk kelasnya harus sesuai yang sudah diinputkan pada data kelas. Kemudian setelah untuk import data siswa, ini contoh data siswa. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jika sudah dianggap benar, kemudian bisa disimpan data siswanya. Jika belum, maka bisa dibatalkan seperti ini. Kemudian yang berikut adalah untuk data soal. Nah, tampilannya seperti ini. Contoh di sini, soal akan ditampilkan berdasarkan mata pelajaran. Nah, seperti ini. Nah, di sini soalnya bisa disertakan dengan gambar. Jadi contoh ketika soalnya itu biasanya terdapat pada matematika, mata pelajaran matematika, itu merupakan rumus. Maka untuk soalnya sendiri kita bisa masukkan ke dalam bentuk gambar. Jadi baik soalnya maupun pilihan ganda A, B, C, dan E sampai E itu kita bisa masukkan dalam bentuk gambar. Kemudian nanti untuk pilihan A, B, C, D, dan E ini kita bisa masukkan, bisa huruf A, B, C, dan E, atau dikosongkan bisa, tetapi yang perlu kita inputkan itu ada pada kunci jawaban, kemudian mata pelajarannya dengan status. Ini yang penting. Oke, ini adalah fasilitas untuk import soal. Jadi ketika kita sudah memiliki soal dengan format tertentu, contohnya di sini ada format seperti ini. Ada soal, gambar. Di sini kita tidak perlu menginputkan atau menyertakan nomor soal.
karena nanti soal ini akan diacak sehingga nomor soalnya tidak perlu kita masukkan, gambar tidak perlu kita masukkan di file atau di format seperti ini. Yang perlu kita masukkan adalah hanya untuk pilihan gandanya A sampai E, kemudian terpenting adalah kunci jawaban. Mata pelajaran, kode mata pelajaran ini kita harus sesuaikan dengan kode mata pelajaran yang sudah ada di data mata pelajaran ini. Ini yang harus kita pastikan sesuai. Ketika ini Bindo, berarti di sini kita harus samakan Bindo. Ketika itu MTK, maka kita harus sesuaikan juga MTK, MTK 2, MTK 3, dan sebagainya tergantung dari kode yang ada di ID mata pelajaran. Maka kita harus samakan di sini. Oke, kemudian coba saya contohkan untuk input mata pelajaran. Ini kita ekspor, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah untuk pilihan mata pelajarannya. Ini sama juga dengan penggunaan yang saya sudah jelaskan untuk mapel, kode mapelnya sama, tetapi kita harus perhatikan untuk pilihannya. Kalau soal ini untuk matematika keseluruhan jurusan, berarti kita harus sesuaikan. Contoh matematika untuk semua jurusan yang kelas 10 TKJ 1. Nah, berarti kita pilih, kemudian kita simpan. Jika sudah benar, di sini sudah ada seperti ini, sesuai dengan format yang kita sudah masukkan di sini. Oke, seperti ini berarti kunci jawabannya. Ini kunci jawabannya A, kemudian ini B, dan seterusnya. Di sini sudah disertakan juga. Jika dirasa sudah benar, maka kita bisa klik simpan. Jika tidak, bersihkan halaman. Kemudian untuk peserta, setting peserta ujian, ini kita akan lakukan setelah kita sudah menentukan setting ujian. Nah, setting ujian ini kita bisa menentukan ujian, nama ujiannya. Contoh ujian matematika untuk semua jurusan. Ini bisa untuk kelas, kita bisa memilih, terserah. Ini tidak berpengaruh. Kemudian ini yang penting, ini kita akan pilih sesuai dengan soal yang sudah kita masukkan di sini, karena akan berdasarkan mata pelajaran. Oke, contoh tadi untuk kelas ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris kelas 11. Berarti di sini kita harus pilih bahasa Inggris kelas 11. Nah, untuk tokennya sudah otomatis. Kemudian waktu untuk ujiannya berapa menit. Ini kita bisa masukkan terserah 20 menit, 120 menit, atau 60 menit. Disesuaikan jumlah soal. Jadi harus diperhatikan
ketika soalnya 100 kemudian yang akan diujiankan adalah 60, maka kita masukkan 60 karena nanti soalnya akan diacak. Dari 100 tadi akan diacak, dipilih 60 soal yang akan ditampilkan untuk diujikan kepada siswa. Oke, jadi kita harus masukkan soal, harus lebih dari soal yang akan diujikan ke siswa. Jika diujikan adalah 60, berarti kita harus melebihkan 5-10 soal. Oke, seperti itu. Kemudian untuk report akan ditampilkan sesuai dengan ujian yang sudah selesai. Contohnya seperti ini. Oke, kemudian ini bisa diekspor dalam bentuk PDF. Kemudian bisa juga diekspor dalam bentuk Excel untuk pengolahan nilai selanjutnya. Oke, kemudian untuk proses ujian, siswa akan login berdasarkan setting ujian yang sudah di setting seperti ini. Setelah sudah disetting, kemudian tokennya ini harus diberikan kepada siswa sehingga siswa akan melakukan login. Contoh di sini tadi oke. Nah, jika seperti ini, maka siswa bersangkutan itu sudah melakukan ujian atau belum ditetapkan sebagai peserta ujian. Kita coba lihat di sini. Contoh saya pilih yang untuk bagian kedua, ini saya tetapkan aktif. Kemudian ini saya kodenya 9093, kemudian coba login. Nah, login berhasil, kemudian sudah boleh melakukan ujian. Kita akan bersabar beberapa detik karena proses pengacakan soal akan dilakukan terlebih dahulu, kemudian masuk pada proses pengerjaan soalnya seperti ini. Ini dipilih, kemudian next, dipilih, kemudian next, lanjut, dipilih, kemudian lanjut, dipilih, kemudian lanjut. Nah, untuk soal terakhir seperti ini, kita pilih, kemudian kembali, sehingga baru bisa melakukan klik selesai. Ketika tadi kita belum pilih, kemudian kita tidak tekan kembali, kita langsung selesai, maka untuk soal terakhir nomor 5 tidak akan
proses. Jadi kita harus pilih, kemudian klik kembali, kemudian lanjutkan, baru klik selesai. Oke, nanti tampilannya seperti itu. Terkonfirmasi bahwa ujian sudah selesai, dan di sini kita bisa mengecek nilainya. Nah, ini adalah hasil nilainya 40. Yang pertama nilainya adalah 10. Oke, seperti itu teman-teman. Ketika berminat untuk menggunakan aplikasi ini, maka boleh menghubungi saya di komentar atau bisa menghubungi saya via Facebook maupun WhatsApp. Ada nomor-nomor saya di setiap video, ataupun bisa melalui Instagram. Oke, cukup sekian. Ketika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. See you next video.